Aksi tiga pembalap ini di MotoGP Qatar 2024 bikin Marco Bezzecchi takjub. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi, takjub dengan performa tiga pembalap di MotoGP Qatar 2024. Mereka adalah Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio. Pasalnya, ketiga pembalap tersebut tampil lebih kompetitif. Marco Bezzecchi sendiri mengawali MotoGP 2024 dengan penampilan kurang meyakinkan. Sebab, pembalap asal Italia itu harus finish di posisi ke-14 di sirkuit Lusail, Senin 11 Maret 2024. Sementara itu, rekan Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, tampil lebih baik dengan menempati posisi ke-7. Sedangkan pembalap Gresini, Alex Marquez menyentuh garis finish di tempat ke-6 dan Marc Marquez menempati posisi ke-4. Marco Bezzecchi mengakui menjalani balapan sulit, meski mampu menunjukkan performa apik selama sesi pemanasan. Anak didik Valentino Rossi itu pun menjelaskan terdapat masalah di bagian depan motornya, sehingga harus mengakhiri MotoGP Qatar 2024 di tempat ke-14. Sayangnya ini adalah minggu, balapan utama, yang sulit bagi saya. Dalam pemanasan kami telah mengambil langkah maju dan saya sangat senang karena saya merasa nyaman dengan motornya lagi, tapi begitu balapan dimulai saya mulai memperhatikan bahwa bagian depan menutup saat pengereman dan saya tidak tahu, kata Marco Bezzecchi, dikutip dari Motosan, Jumat, 15 Maret 2024. Sementara itu, Marco Bezzecchi mengakui Francesco Bagnaia dan Jorge Martin merupakan pembalap Ducati terbaik untuk saat ini. Namun, ia menilai Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio tampil lebih kompetitif dari dirinya. Yang terbaik, Bagnaia dan Martin, Marquez bersaudara dan rekan setim saya, lebih kompetitif dari saya baik dalam serangan waktu maupun balapan, sambung Bezzecchi. Marco Bezzecchi akan mencoba memperbaiki performanya di seri kedua MotoGP 2024. Balapan tersebut akan berlangsung di Autodromo Internacional do Algarve, Portugal pada 22 hingga 24 Maret 2024. Di sisi lain semakin di belakang, Fabio Quartararo kecewa dengan performa buruk Yamaha di MotoGP 2024. Pabrikan motor asal Jepang yakni Yamaha tampaknya akan menjalani musim yang berat di MotoGP 2024. Pasalnya, pada race perdana MotoGP 2024 di Qatar, Yamaha sudah menunjukkan banyak kelemahan yang membuat mereka tertinggal jauh dari para pesaingnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pembalap Yamaha Fabio Quartararo usai race MotoGP 2024 Qatar kemarin. Quartararo merasa performa motor Yamaha YZR M1 yang ia tunggangi di race MotoGP Qatar kemarin kurang memuaskan. Kita tertinggal jauh dan tentu saja ini sulit, karena saya tahu betul potensi saya dan kemampuan saya. Kami sudah lebih baik dari tahun lalu, kata Fabio Quartararo. Pada kualifikasi MotoGP Qatar, Quartararo hanya meraih posisi ke-16. Lalu pada sprint race dia finish di posisi 12 dan posisi 11 di Sydney Race. Dari hasil tersebut Quartararo menilai bahwa Yamaha kalah jauh dari pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Kami sudah sedikit meningkat sedikit, akan tetapi Ducati, KTM, dan Aprilia meningkat lebih jauh dari musim 2023. Baru satu balapan, sosok ini sudah rasakan firasat sulitnya kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024. Ada yang sudah merasakan firasat sulitnya kalahkan Marc Marquez pada MotoGP 2024. The Baby Alien memang menunjukkan aksi yang solid. Di atas Desmosedici-nya, dia menembus jajaran 5 besar pada balapan utama. Dia bahkan tampil lebih bagus dari pembalap yang sudah lama mengenal Ducati seperti Fabio Di Giannantonio. Menariknya, aksi ciamik Marquez sudah datangkan firasat yang buruk pada lawan. Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin merasa mengalahkan juara dunia 8 kali itu takkan mudah pada MotoGP 2024 ini. Hal itu dia rasakan usai sempat bersaing sejenak dengannya di lintasan. Saya bisa mengalahkan dia 3/1 detik, ucapnya,
Dilansir juara.net dari Motosan, S. Kemudian, saat saya tidak ingin membuat dia terlalu dekat, dia pun membuat kesalahan. Saya langsung menggeber sepeda motor saya. Akhirnya saya bisa menjauh dari dia. Yang jelas, itu sangat kompetitif, dan harus diakui bahwa dia akan sulit dikalahkan musim ini, sambung Martin. Martinator sendiri tampil bagus di MotoGP Qatar 2024. Juarai sesi sprint, dia juga naik podium pada sesi balapan utama. Hasil ini tentu membuatnya senang meski dia merasa masih punya banyak pekerjaan rumah. Seri kali ini meninggalkan rasa manis di lidah saya, tutur Martin. Karena saya sendiri belum membalap dengan kondisi 100%. Jujur saja, bayangan saya lebih gelap dari apa yang didapatkan hari ini. Seperti yang Pecco katakan, kami harus mempelajari sepeda motor baru tersebut. Saat ini kami menang-menang, tapi kami belum sepenuhnya menggunakan potensi dari sepeda motor. Saya belum bisa beradaptasi yang artinya tidak bisa mengeluarkan skill terbaik saya. Tetapi, itu tetaplah hasil yang kompetitif, imbuhnya. Di sisi lain Marc Marquez tampil mengesankan bersama Ducati Gresini di seri pembuka MotoGP 2024 di sirkuit Losail, Qatar. Keberhasilan Marquez menembus posisi 5 besar di sprint race dan balapan utama MotoGP Qatar 2024 menunjukkan kedewasaan Marquez bersama keluarga barunya. Marquez akhirnya menjalani debut bersama Ducati. Pebalap yang sudah sangat kental dengan image Repsol Honda itu langsung tancap gas menunjukkan performanya. Marquez sukses finish di peringkat kelima sprint race dan peringkat keempat pada balapan utama MotoGP Qatar 2024. Seusai balapan, Marquez mengakui bahwa dirinya bisa saja terus bertarung supaya bisa naik podium ketiga di MotoGP Qatar 2024. Namun Marquez tidak melakukannya. Bagi pebalap asal Spanyol itu, meraih poin dan tidak terjatuh lebih penting daripada memaksa bertarung untuk podium yang meningkatkan risiko terjatuh. Di 2 lap terakhir saya menyerah, mengejar Martin di posisi ketiga, karena saya melihat peluang terjatuh, jika memaksa melakukan itu. Jadi saya lebih memilih finish posisi keempat dan menunggu balapan di Portimao 2 minggu lagi, jelas Marquez dikutip dari Motorsport. Tentunya apa yang dilakukan Marquez itu bisa dianggap sebagai sebuah anomali. Soalnya, kala membela tim Repsol Honda, Marquez cenderung menampilkan gaya balap yang agresif dan selalu ingin menyalip pebalap di depannya selagi ada kesempatan. Namun acap kali tindakan itu berujung kerugian, karena Marquez seringkali terjatuh.